Punya apa? Saya olahraga, saya bersepeda. Dokternya bilang, ibu harus bisa menerima kenyataan, tidak usah bersepeda lagi. Ternyata itu saya sudah dinyatakan tidak bisa lepas oksigen, dan ya harus ini pakai kursi roda begitu. Tapi ya saya pulang, kalau lepas oksigen itu napas saya terengah-engah. Tapi saya cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya itu kalau Tuhan beri saya itu masih bisa hidup, saya itu mbok jangan pakai seperti ini. Saya kan merepotkan, keluar biaya banyak, merepotkan anak-anak. Terima kasih, perkenalkan nama saya Dr. Maria Veronica Srihardini. Saya seorang pengawas SMK yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah. Saya mempunyai 2 anak dan saya mempunyai 4 cucu. Saya seorang ibu single parent yang memiliki 2 anak. Tidak mudah sebenarnya menjadi seorang single parent itu. Sejak anak saya indil-indil sampai sekarang sudah ondol-ondol dan keluar lagi indil-indilnya. Ya, tidak mudah, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai seorang ibu dan sekarang menjadi seorang nenek. Kuncinya adalah saya memandirikan anak-anak saya, memberi pengertian kepada mereka bahwa saya ini seorang ibu harus bekerja keras untuk membesarkan kalian. Kalian harus membantu mama. Akhirnya mereka juga membantu mandiri dari sejak kecil. Mereka sudah mandiri. Remaja mereka sudah bisa mencari dana untuk jajannya sendiri masing-masing. Mereka bisa memberi kursus modeling, bisa mengajar modeling di mana-mana, bisa mendesain baju, bahkan bisa menjadi peragawati. Waktu itu bisa menjadi modelnya di Sophie Martin waktu di Solo itu, sehingga mereka dapat mendapatkan penghasilannya sendiri masing-masing, bisa jajan sendiri, dan saya ngeles ya bahasa Inggris kemana-mana. Jadi setiap saat itu mendapatkan dari situ, karena tidak mudah tadi membesarkan anak-anak yang harus mereka itu harus saya, karena saya itu merasa anak saya itu harus pinter, anak saya itu harus mandiri. Jadi mereka itu saya leskan apa saja. Mereka itu sekarang bisa bermain olahraga basket, yang 1 sampai PON, yang 1 sampai Popnas. Kemudian bisa saya leskan modeling sehingga bisa menjadi guru model. Saya leskan berenang, saya leskan bahasa Inggris. Mereka bisa bahasa Inggris dengan baik semuanya. Bahkan yang besar sekarang menjadi guru ya bisa ngelesi bahasa Inggris begitu. Itu cerita saya sebagai seorang ibu yang single parent. Sebagai seorang ibu, setelah saya bisa menyelesaikan anak-anak saya itu kebetulan juga karir saya sebagai guru bahasa Inggris naik menjadi pengawas. Saya kan harus menghadapi kepala sekolah, harus mendampingi kepala sekolah yang paling sedikit mereka S2. Jadi saya tertantang untuk melanjutkan studi saya S3. Saya S3 karena saya jurusan bahasa, jadi saya mengambil linguistik. S2 saya linguistik deskriptif. Lalu saya yang berikutnya adalah linguistik etnolinguistik. Ya, etnolinguistik saya menempuh pendidikan saya S3 selama 4 tahun, dan disertasi saya berkaitan dengan budaya dan bahasa. Kebetulan disertasi saya bisa mendapatkan nilai 4 karena memang
disertasi yang berkaitan dengan ini studi riset lapangan itu memang jarang. Dan saya riset lapangan, lalu saya mendapatkan promotor dari ahli budaya dan ahli linguistik serta ahli linguistik untuk budaya, sehingga saya bisa menulis disertasi, dan disertasi saya nilainya 4 karena saya dibimbing oleh beberapa profesor, dan saya ketika ujian itu diuji oleh 9 profesor ya, dan itu saya raih pada waktu usia 54 tahun, dan saya belajar memulai masuk S3 itu usia 50 tahun karena saya ini harus mendampingi kepala sekolah, dan sekarang ini saya sebagai pengawas SMK yang seharusnya itu ketentuannya adalah minimalnya itu 7 sekolah, tetapi saat ini saya mendampingi kepala sekolah sebanyak 32 sekolah. Jadi satu kabupaten Karanganyar itu hanya satu pengawas saya sendiri. Ya, itu yang membuat saya lebih sibuk karena fokus di pekerjaan. Dan selaku pengawas saya sangat menikmati pekerjaan saya. Sehingga saya pada tahun 2015 itu saya bisa meraih menjadi pengawas prestasi tingkat nasional, yang saya mulai dari pengawas prestasi tingkat provinsi. Saya di tingkat provinsi itu saya selalu mengikuti lomba-lomba kepengawasan. Saya di provinsi itu juara itu sampai 3 kali, tapi juara 2-nya 2 kali. Lalu kemudian 4 kali ikut, yang 3 kali itu juara 2 terus. Lalu yang akhirnya bisa juara 1. Setelah juara 1 saya dikirim ke nasional. Di nasional saya juara 2, sehingga saya mendapat hadiah untuk studi banding dari Kemdikbud ke Korea. Saya di sana mengunjungi beberapa sekolah vokasi, yang mana karena saya juga pengawas SMK, sehingga banyak ilmu-ilmu yang saya dapat di Korea itu saya tularkan kepada sekolah binaan-binaan saya yang terdiri dari beberapa program keahlian. Ya, saya membina fokus sehingga sekolah binaan saya sudah banyak yang maju, dapat sebagai SMK pusat keunggulan begitu. Nah, selain itu saya juga saat ini sebetulnya saya itu sudah harus pensiun tahun 60, usia 60. Tapi saya sekarang ini 63 masih bekerja karena kebetulan ada peraturan dari Kemdikbud kalau bisa naik pangkat ke 4D itu diperpanjang sampai umur 65. Nah, sebenarnya saya ini juga tidak ingin sekali begitu, tidak, tetapi saya mengalir saja. Saya itu suka menulis, sehingga saya itu juga bisa dapat best practice di tingkat nasional itu beberapa kali. Masuk ke 5 besar, 10 besar, kemudian 5 besar. Itu tulisan-tulisan saya. Tulisan saya dan kejuaraan saya itu menjadi portofolio saya. Karena portofolio itu sehingga saya bisa dipakai untuk naik pangkat. Nah, kemudian ketika naik pangkat ke 4D itu sebenarnya kan karena tulisan dan karena kerja kepengawasan itu bisa 4D karena tulisan, tetapi itu tidak bisa menjadi pangkat kalau itu tidak ada dari gubernur, izin dari gubernur, kemudian Jakfungnya harus keluar dari Kemdikbud. Ya, saya mengalir saja pasrah. Tetapi semua itu Tuhan yang mengatur, ternyata sangat luar biasa. Pada di pas hari ulang tahun saya di tahun 2021 di 2020 yang harusnya pensiun itu di bulan November, pas hari ulang tahun saya itu dapat 3 hari sebelumnya itu dapat surat dari gubernur saya dilantik, dan waktu itu satu-satunya pengawas di Jawa Tengah yang dilantik ke 4D. Nah, padahal pelantikan itu tidak bisa kita minta untuk dilantik, itu tidak bisa diajukan untuk dilantik, itu tidak bisa karena pelantikan itu bersama-sama dengan pangkat yang lain, dengan ke dokter, pokoknya dengan institusi lain. Kok 3 hari sebelum saya ulang tahun itu dapat pelantikan dari gubernur. Ya,
Jadi kalau misalnya tidak dilantik ya 4D saya itu tidak bisa untuk jadi pangkat 4D lalu kemudian ke 65 tidak bisa. Tapi karena tidak tahu ya, Tuhan itu yang mengatur sehingga dapat 4D lalu kemudian saya diperpanjang SK saya sampai dengan 65 tahun. Nah ini yang menjadikan saya itu menjadi sekarang ini masih bekerja, masih 2 tahun lagi begitu. Yang ini dari prestasi-prestasi yang ada itu saya paling seneng itu ya ketika saya mengikuti seleksi sandwich program. Sandwich program itu pertukaran mahasiswa S3 ke luar negeri. Saya waktu itu juga bisa masuk seleksi, kemudian saya dikirim untuk belajar di Hong Kong selama 4 bulan ya, pertukaran pelajar di Hong Kong 4 bulan. Nah karena di sana itu saya ya karena saya hobinya menulis ya, saya itu di sana itu menulis artikel-artikel begitu. Lalu artikel saya itu bisa diterima di International Language Society sehingga saya diterbitkan. Lalu saya dipanggil untuk mempresentasikan karya saya itu di waktu itu di Korea ada, kemudian di Chinese University ada, kemudian ada di mana itu lupa saya namanya itu, kemudian Bangkok ya, tapi bukan atas nama UNS tetapi atas nama universitas yang saya magang di situ, yang saya sekolah di situ, Polytechnic University, saya ada di situ. Ya. Untuk mendapatkan semua itu yang saya kerjakan itu memang tidak mudah, tantangannya banyak sekali. Ya, diantaranya adalah waktu saya sekolah itu anak-anak juga masih membutuhkan saya. Nah, biaya juga begitu. Nah, biaya itu saya mendapatkan program sandwich itu kan beasiswa pemerintah, jadi dapat dari pemerintah. Kemudian saya juga waktu itu mendapatkan kesempatan untuk meneliti bersama para profesor. Nah, ketika meneliti bersama profesor itu kan ada dana block grant dari Dikti. Saya mendapatkan 3 kali penelitian yang masing-masing ada dananya. Ya dana itulah yang akhirnya bisa mensupport saya untuk saya bisa melanjutkan, bisa membiayai sampai dengan selesai. Begitu, dan semuanya itu tentu saja ya tidak kekuatan saya sendiri, karena semua itu yang serba kebetulan itu kan sebetulnya bukan karena usaha saya sendiri, tetapi karena ya rencana Tuhan semuanya ya. Semua itu karena rencana Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan, dan pasti semuanya itu tepat pada waktunya. Semuanya tepat pada waktunya. Ketika saya itu sudah tidak berharap apa-apa, pokoknya saya kalau pensiun ya sudah ke 4D saja, kalau pensiun ke 4D. Tetapi ya tadi itu Tuhan tidak tahu kenapa Tuhan mengirimkan, kok bisa-bisanya itu kalau nggak campur tangan Tuhan kan tidak mungkin begitu. Demikian beasiswa ini juga begitu. Memang tidak mudah membesarkan anak dalam keadaan yang carut marut, dengan sebagai seorang ibu yang single parent begitu. Bahkan pernah suatu hari saya itu tidak punya uang sama sekali, masih mikir besok pagi itu harus makan apa anak-anak saya. Saya sedih sekali waktu itu, tetapi karena sebagai guru gaji saya itu sudah habis untuk hutang-hutang yang tidak jelas itu. Tapi kemudian saya ngelesi, jadi saya itu berjalan menurut itu ya, karena mujizat Tuhan itu saya ngelesi dapat uang untuk besok paginya masak untuk anak-anak.
Demikian juga nanti hari berikutnya itu beberapa kali seperti itu. Dan Tuhan tuh mengirim mukjizat setiap saat itu tepat pada waktunya. Jadi misalnya jadi saya tidak pernah khawatir, dan sampai sekarang itu saya percaya pasti Tuhan itu menolong tepat pada waktunya, itu mesti. Dan jalan saya itu semua diatur oleh Tuhan. Demikian juga apalagi pas waktu anak saya yang kecil tuh mau kuliah di universitas negeri, itu sebetulnya universitas yang seleksinya sangat ketat dan tidak mudah masuk di situ. Kebetulan anak saya diterima di UNS itu di jurusan seni rupa di Discovis, dan dia masuk di situ juga ada prestasinya karena dia itu pemain basket, tetapi kan harus membayar, walaupun prestasi ada sedikit harus membayar. Waktu itu saya masih ingat harus membayar 3 juta. Saya bingung karena punya uang kok harus membayar 3 juta. Akhirnya saya itu pinjam sama seseorang yang saya anggap dia itu baik sama saya, masih saudara. Saya pinjam uang untuk memasukkan sekolah, nanti uangnya saya angsur, menggantinya saya angsur. Ternyata jawabannya tidak menyenangkan. Ya anakmu tuh kalau enggak punya uang ya anaknya enggak usah kuliah dulu, kuliahnya tahun depan saja, nabung dulu. Karena dia diterima di negeri, kalau sih tidak masuk kan nanti tahun depan kalau tes ya kalau bisa diterima lagi, kalau enggak kan susah, nanti malah lebih susah. Tetapi tadi itu mukjizat tepat pada waktunya yang harus bayar. Saya itu dapat rapelan uang sejumlah yang harus dibayarkan itu, sehingga selamatlah anak saya itu bisa kuliah di UNS. Itu mukjizat yang dari Tuhan. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat Tuhan yang saya alami sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini. Gitu. Saya ini ada hal yang sangat menarik yang perlu saya sampaikan, yaitu ketika saya itu sakit di tahun berapa itu ya, 2 tahun yang lalu lah, 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya sakit itu sudah seperti koma itu karena kena COVID, tapi sebenarnya kalau dites itu negatif, tetapi paru-paru saya ini seperti kena COVID itu sudah putih semua, dan dokter menyatakan, beberapa dokter kata anak saya itu karena saya di ICU tidak sadar, kata anak-anak itu dokter-dokter itu sudah give up semuanya, katanya saya sudah harus diikhlaskan begitu. Nah, tetapi saya itu waktu itu saya seperti bermimpi, seperti merasa saya itu diangkat dengan sinar putih begitu. Tapi kok tidak jadi diangkat, saya baru sadar waktu itu, terus sadar loh, kok nggak jadi diangkat. Tetapi saya di ICU, saya bisa sadar, dan saya itu dinyatakan memang saya ditanya dokter hobinya apa, saya olahraga, saya bersepeda. Dokternya bilang ibu harus bisa menerima kenyataan, tidak usah bersepeda lagi. Ternyata itu saya sudah dinyatakan tidak bisa lepas oksigen, dan ya harus ini pakai kursi roda begitu. Tapi ya saya pulang, kalau lepas oksigen itu napas saya terengal-engal. Tapi saya cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya itu kalau Tuhan beri saya itu masih bisa hidup, saya itu mbok jangan pakai seperti ini. Saya akan merepotkan, keluar biaya banyak, merepotkan anak-anak. Saya tolong Tuhan, kalau memang Tuhan memberikan saya itu sembuh, dikembalikan, tidak jadi diangkat, ya tolong disembuhkan saya begitu, supaya saya bisa normal kembali. Tapi saya semangat itu yang membuat itu berdoa dan semangat. Ya saya berdoa terus. Itu terus saya itu lepas sedikit-sedikit oksigen, itu saya lepas 5 menit, nanti lebih terus saya itu turun dari tempat kursi roda itu sangat bersusah payah, tetapi saya latih terus ya, karena itu tadi sambil berdoa terus, saya setiap hari itu berdoa. Saya dulu kan kalau pagi ke gereja pagi begitu. Udah gitu nggak tahu ya, lama-lama ya semua mukjizat itu sebetulnya sudah nggak bisa bangun, itu mukjizat Tuhan. Sampai sekarang ini saya bisa berdansa. Saya tuh kalau lihat video teman-teman berdansa begitu saya tuh sedih. Ya kok saya enggak bisa berdansa lagi toh Tuhan, kok saya tuh bisa berdansa lagi, wong itu saya seneng kayak gitu. Dikabulkan sama Tuhan. Sekarang itu masih bisa berdansa. Padahal sudah enggak mungkin kalau dokternya ketemu saya mungkin loh kok orang ini kok masih hidup gitu.
Nah, saya berdansa masih bisa, saya bersepeda, cuma saya batasi kalau dulu bisa sampai 60-50 km. Kalau sekarang hanya saya batasi sampai 35 km. Saya masih bisa berenang 1 jam tak berhenti, begitu masih bisa. Jadi itu semua juga mujizat Tuhan. Kalau menurut saya itu, saya merasakan itu mujizat Tuhan, karena udah tidak mungkin kok. Bisa sembuh sudah tidak mungkin. Orang kalau ketemu saya, loh kok bisa sembuh, loh kok bisa naik sepeda gitu, loh kok bisa berdansa begitu. Itu yang saya alami yang terakhir ini. Dan sekarang saya masih bekerja, dan saya itu sekarang itu yang saya inginkan hanyalah saya nanti bisa pensiun, kondisi saya sehat, sehingga saya bisa main ke nengoki cucu, tidak keburu-buru waktu, kemudian bisa menjadi diri saya sendiri, tidak harus, karena kan kalau bekerja itu harus presensi pagi, presensi sore, kemudian baru apa ditelepon sekolah binaan, konsultasi ini, konsultasi itu, begitu. Kalau saya sudah pensiun kan saya bisa sepedaan, sudah tidak mikir pekerjaan, karena kalau pekerja terus ya kan nanti tidak ada yang untuk diri saya sendiri. Saya harus jadi diri saya sendiri. Jadi pensiun itu masih kondisinya sehat. Jadi saya bisa main ke Jakarta, bisa main kemana-mana tanpa beban, bisa berolahraga, berdansa, bersepeda. Mungkin kalau sekarang kan seminggu hanya 2 kali, 1 kali. Mungkin besok bisa 2 hari sekali, pendek-pendek begitu. Bersepeda, berdansa, berolahraga itu. Sebagai seorang Kristen Katolik, saya itu di dalam melangkah hidup saya itu selalu saya sandarkan kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti mengatur semuanya indah. Jadi tetapi kita harus berusaha bekerja keras, jangan menyia-nyiakan waktu, mengisi waktu semuanya itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dan harus belajar. Karena apa? Ilmu yang kita dapat itu pasti tidak akan sia-sia kalau itu pelajaran yang bagus. Kita harus tetap bekerja keras, kita harus kuat, tetapi kita harus menyandarkan semua kerja keras kita dan usaha kita ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Kalau itu belum berhasil, itu mungkin bukan yang terbaik untuk kita. Dan pasti Tuhan memberikan yang lebih baik, yang paling baik untuk kita. Itu prinsip saya. Kemudian saya berpesan kepada anak cucu saya semuanya, ya harus tetap semangat bekerja, belajar, dan berjuang. Tetapi jangan lupa semua yang kita kerjakan, semua yang kita usahakan, kita sandarkan kepada Tuhan. Karena dengan campur tangan Tuhan, semuanya akan diatur sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita tetap harus berjuang, tetap harus bekerja, tetap harus belajar terus. Karena belajar itu sampai sepanjang hidup kita, belajar apapun itu. Buat anak-anak muda yang mungkin lagi sekarang ini lagi belajar atau lagi apa, tetap semangat. Anak muda itu harus terus belajar. Saya saja yang sudah 50 masih di sekolah S3. Anak muda harus belajar, harus berprestasi, belajar membangun negeri, jangan malas. Jangan membuang-buang waktu untuk segala sesuatu yang tidak berguna, ya. Bangun masa depan, bangun negara kita. Jadi harus tetap belajar dan berdoa, jangan lupa. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu sedetik berlalu tak akan pernah kembali lagi. Jadi isi setiap detik, setiap waktu yang ada dengan segala sesuatu yang positif, yang berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain.